think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu? Film yang berbau darah dan penuh adrenalin. Apalagi kalau bukan film psikopat. Kali ini kita akan membahas film yang cukup mengerikan, berjudul The Dare, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini akan bercerita tentang seorang anak yang memiliki dendam kesumat sama teman-temannya sendiri. Dan hal itu pun membuat dirinya berkembang dan tumbuh menjadi seorang psikopat berdarah cold. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Jay yang sedang bermain bersama anak-anaknya yang bernama Poppy dan Molly. Tidak lama kemudian ibu mereka yang bernama Jess menyuruh anak-anaknya untuk segera tidur. Jay pun lantas mengantarkan anak-anaknya ke kamar. Namun di saat Jay lagi mencari buku dongeng yang akan dia bacakan untuk anaknya, sekilas ada bayangan yang melintas dari luar jendela. Ketika Jay ingin memeriksanya, tiba-tiba dia dibuat terkejut karena melihat pintu rumahnya sudah terbuka sendiri. Sesaat kemudian dia mendengar suara dari arah dapur, dan ternyata Jess atau istrinya sudah rebahan di lantai dapur tepat di hadapan anaknya, yaitu si Molly. Belum sempat menolong Jess, Jay pun kembali mendengar suara teriakan yang berasal dari Poppy di lantai atas. Sontak Jay pun bergegas menuju ke lantai atas sembari membawa pisau dapur. Tapi ketika dia ingin mengajak Poppy keluar dari sana, tanpa disadari ada seorang pria misterius yang juga memasuki kamar tersebut. Lalu tiba-tiba kemudian scene berganti, kita diperlihatkan dengan Jay yang sudah terkurung di dalam ruangan dengan keadaan satu tangannya terikat. Di ruangan tersebut ternyata dia tidak sendirian. Ada 3 orang lain yang masing-masing bernama Cat, Adam, dan Paul. Lalu kita juga diperlihatkan seorang anak bernama Dominic yang sedang tidur di dalam sebuah ruangan. Lalu tidak lama kemudian masuklah pria tua bernama Credence ke dalam ruangan tersebut. Credence berkata jika hanya Dominic lah yang dia miliki sekarang, pasca orang tua Dominic membuangnya. Lalu Credence memberikan sepotong daging mentah untuk dia makan. Tentu saja sebagai anak normal, Dominic tidak mau memakan daging tersebut. Terpaksa Dominic pun memakan dagingnya. Setelah itu, di saat Dominic sedang membersihkan tempat di mana Credence biasa mengolah daging haram, tiba-tiba Credence melemparkan sekantong daging kepada Dominic. Kemudian dia menyiram Dominic menggunakan darah babi sebagai peringatan agar Dominic tidak lagi membuatnya kesal. I'm your father now. Kita kembali lagi ke Jay. Di tempat tersebut dia dibuat heran dengan keadaan si Paul yang terluka parah. Dia pun bertanya ke mereka berdua apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Adam pun menjawab, pada saat dia dimasukkan ke tempat ini, keadaan Paul memang sudah seperti itu. Mereka pun mulai berbagi cerita tentang di mana dan kapan mereka ditangkap oleh pria misterius yang sudah menculik mereka. Di sini Jay menganggap jika pria misterius itu sudah salah menculik orang, karena Jay merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada orang lain, sehingga dia tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Kemudian tiba-tiba lampu di ruangan tersebut berkedip. Jay yang kebingungan kembali bertanya tentang apa yang terjadi. Lalu dengan santai Cat menjawab, itu artinya jam makan telah tiba. Adam juga menambahkan lampu berkedip bisa juga sebagai peringatan kalau penyiksaan akan segera dimulai. Lalu tidak lama kemudian ada sepotong daging merah yang dilempar ke ruangan tersebut. Seketika Cat dan Adam gercep untuk mengambilnya. Namun ternyata Cat yang mendapatkan daging itu lebih dulu. Untungnya si Cat masih mau berbagi sedikit daging tersebut kepada Adam dan Jay. Tapi tentu saja sebagai pendatang baru, Jay langsung menolak daging mentah tersebut. Di sini Jay yang melihat keadaan Paul merasa kasihan. Lalu ada menjelaskan bahwa Paul dipaksa tetap hidup untuk dijadikan mainan oleh psikopat yang menculik mereka. Dan dia juga dijadikan sebagai contoh kepada mereka semua. Apabila ada yang ingin mencoba kabur dari sana, maka nasib mereka akan sama seperti Paul.
Namun Jay yang tidak peduli tetap memilih untuk kabur dari sana walaupun nyawa jadi taruhan. Jay pun mencoba mengorek dinding yang sudah berlubang sebelumnya menggunakan jari. Namun hal itu tidak membuahkan jeruk. Yang ada kukunya malah copot. Lalu Cat menjelaskan kepada Jay jika ingin keluar dari sana jalan satu-satunya hanyalah melalui pintu. Kemudian kita beralih lagi ke Dominic yang sedang mengintip Credence lagi menyayat kulit kepala babi, dan dia membuat topeng menggunakan kulit tersebut. Credence kemudian mengajak Dominic untuk bermain catur. Sembari bermain, Credence berkata ke Dominic bahwa Dominic lah yang memilih untuk tinggal bersamanya. Namun di sini Dominic tidak merespon pernyataan tersebut. Hal itu pun membuat Credence emosi. Tapi ketika Credence lengah, Dominic langsung mencoba kabur dari sana dengan mengambil kunci rumah yang tergeletak di atas meja. Dan ketika dia berhasil keluar, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dan dia pun kembali teringat dengan perkataan orang tuanya yang tidak menginginkan keberadaan Dominic. Dia juga teringat dengan perkataan Credence yang mengatakan jika orang tuanya tidak peduli lagi dengan Dominic dan mereka tidak akan mencari keberadaannya. Dan akhirnya Dominic pun memilih untuk kembali ke rumah tersebut. Lalu dia mulai mematuhi semua yang diperintahkan oleh Credence. Bahkan dia merawat Credence di saat dia sedang sakit. Sembari mempertontonkan Dominic film tentang kekejaman tentara Nazi, Credence berkata bahwa tidak ada yang boleh menyakitinya lagi. Dan akhirnya Credence berhasil mendapatkan simpati dari Dominic. Credence juga meminta Dominic berjanji untuk tidak meninggalkan dirinya. Tidak hanya itu, Credence juga sengaja melukai tangannya dengan tapal kuda agar memiliki luka yang sama seperti yang dimiliki Dominic. Kita kembali lagi ke Jay. Di sana Jay melihat ada kamera CCTV yang terpasang di sudut ruangan. Merasa selama ini mereka terus diperhatikan, Jay pun langsung memaki sang psikopat di depan kamera CCTV. Sementara Adam berusaha untuk mengingatkan Jay kalau apa yang dia lakukan sangatlah berbahaya, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk mereka semua. Dan benar saja, tidak lama kemudian sang psikopat mendatangi ruangan tersebut. Jay pun langsung bertanya tentang keberadaan istri dan anak-anaknya. Namun sepertinya psikopat itu tidak memperdulikan Jay. Dia malah menyodorkan pisau kepada Cat. Kemudian dia memberikan isyarat untuk menyayat kulit si Paul. Akhirnya di sini Jay menyadari tentang perkataan Adam sebelumnya, bahwa yang menyiksa mereka bukanlah psikopat tersebut, melainkan mereka sendirilah yang saling menyiksa satu sama lain atas perintah dari sang psikopat. Lalu psikopat itu pun memberikan pisau kepada Jay untuk melakukan hal yang sama terhadap Paul. Namun di sini Jay malah berusaha menyerang sang psikopat, dan tentu saja hal itu akan menjadi sia-sia. Pria bertopeng itu kemudian memasukkan sebuah selang ke mulut Cat. Setelah itu dia memerintahkan Adam untuk memasukkan serangga ke dalam mulutnya. Setelah menginjak serangga malang itu, tanpa sengaja Jay menemukan potongan silet di sepatunya. Tanpa pikir panjang, Jay langsung memotong tali yang mengikat di tangannya menggunakan potongan silet tersebut. Sesaat kemudian, pria bertopeng itu kembali masuk. Jay yang telah berhasil memotong tali langsung berusaha kabur dari sana. Namun lagi-lagi usaha tersebut sia-sia saja, karena Jay berhasil dibawa kembali oleh psikopat itu masuk ke dalam ruangan. Dan kali ini tangannya dirantai oleh sang psikopat dengan sangat kuat. Meski Cat dan Adam mengejek usahanya yang sia-sia, tapi Jay tetap optimis dan dia yakin pasti ada jalan keluar dari ruangan tersebut. Tidak lama kemudian pria itu pun kembali masuk. Lalu dia memerintahkan Adam untuk memukul kepala Jay hingga pingsan. Seolah tidak puas, psikopat itu juga memerintahkan Adam untuk memaku tangan Jay ke dinding. Sembari menahan rasa sakit, Jay berusaha mencabut tangannya yang terpaku di dinding. Di sini Jay yang curiga dengan identitas dari psikopat itu. Dia pun bertanya kepada Adam dan Cat tentang ciri-ciri spesifik dari pria tersebut. Lalu tanpa mereka duga, si Paul berusaha memberitahu sesuatu melalui gambar. Namun karena tidak mengerti maksud dari gambar tersebut, Paul pun mencoba membuka paksa jahitan di mulutnya. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Paul mengucapkan kata kuda
Sesaat kemudian Adam teringat kalau ada bekas luka bakar menyerupai tapal kuda di tangan psikopat itu, yang akhirnya membuat Jay mengenali identitas Kate, Paul, dan Adam yang ternyata mereka adalah teman masa kecilnya. Lalu scene pun berganti, dengan diperlihatkan ingatan dari masa kecil Jay yang sedang bersama Adam, Paul, dan Kate. Sembari duduk di depan api unggun, Jay bercerita tentang pria yang mengurung anaknya di rumah peternakan tua. Tidak lama kemudian mereka dibuat terkejut dengan kehadiran Dominic yang menghampiri mereka. Namun karena Dominic ini terlihat culun, mereka pun memiliki niat buruk dengan menawarinya untuk menjadi anggota dari geng mereka. Namun sebelum bergabung ke geng mereka, Dominic harus melewati tantangan yang akan mereka berikan. Tapi ketika Dominic belum menjawab mau atau tidak, Kate dan Paul langsung memberikan tantangannya dengan menyuruh Dominic untuk memakan serangga. Setelah itu, Kate langsung menaruh laba-laba di atas kepalanya, yang membuat laba-laba itu masuk ke dalam telinga Dominic. Seketika Dominic pun langsung kabur meninggalkan mereka. Akan tetapi rombongan Jay berhasil menemukan Dominic. Kemudian mereka memaku tangan Dominic ke tanah dan menaruh cacing di wajahnya. Seakan yang mereka lakukan kepada Dominic hanyalah sebuah permainan, mereka pun langsung meninggalkannya dengan tangan yang masih terpaku di tanah. Keesokan harinya, Dominic yang kesal mendengar orang tuanya yang selalu bertengkar. Dia pun kembali dihampiri oleh Kate yang ingin mengajaknya ke suatu tempat. Awalnya Dominic tidak mau, namun ketika Kate berkata kalau ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan, akhirnya Dominic pun mau pergi mengikuti Kate. Namun seperti yang kita duga kalau itu hanyalah akal-akalan dari Kate dan rombongannya. Di sini Kate kembali menjelaskan bahwa tantangan terakhirnya untuk menjadi anggota geng mereka adalah dengan memasuki rumah yang ada di peternakan tua, yang merupakan tempat tinggal si Credence. Dikarenakan Dominic yang ingin sekali mendapatkan seorang teman, akhirnya tanpa ragu dia pun masuk ke dalam rumah tersebut. Sontak hal itu pun membuat Jay dan teman-temannya berlari ketakutan, hingga akhirnya Dominic pun ditangkap dan disekap oleh si Credence. Di sini akhirnya kita mengetahui awal mula kenapa si Dominic bisa berada di rumah Credence. Semua itu ternyata ulah dari Jay dan anggota gengnya. Kemudian Dominic kecil yang kita lihat di awal film tadi adalah kejadian 20 tahun yang lalu, tepat ketika mereka meninggalkan Dominic di rumah Credence. Di sini kita juga akhirnya tahu apa alasan Jay, Kate, Adam, dan Paul bisa berada di tempat ini. Ternyata ini semua merupakan pembalasan yang diberikan Dominic atas apa yang telah mereka lakukan kepadanya di masa lalu. Kita kembali ke cerita masa lalunya Dominic. Di saat Dominic sedang bersantai sembari menatap serangga yang dia sukai, tiba-tiba Credence datang memarahinya. Dominic yang sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Credence, dia pun memaksa masuk ke suatu ruangan rahasia. Di sini dia dibuat terkejut karena menemukan foto Credence bersama anaknya yang bernama Henry. Tidak hanya itu, Dominic juga menemukan potongan koran yang mengabarkan tentang anak hilang, alias dirinya sendiri, dan orang tuanya yang ternyata telah tewas oleh kebakaran mobil karavan milik mereka. Namun tanpa dia duga ternyata Credence sudah menunggunya di depan pintu ruangan tersebut. Karena telah lancang masuk ke ruangan rahasia miliknya, di sini Credence berniat ingin membunuh Dominic. Namun Dominic langsung membahas tentang Henry atau anaknya Credence yang menurutnya sengaja dia bunuh. Akan tetapi Credence langsung membantah hal itu. Dia berkata Henry tewas dikarenakan tanpa sengaja Henry masuk ke dalam rebusan air mendidih yang otomatis itu adalah kesalahannya sendiri. Setelah mendengar itu, Dominic pun kembali menuduh alasan Credence sengaja mengurung dirinya selama beberapa tahun ini hanya untuk menggantikan posisi Henry di rumah tersebut. Lalu di saat Dominic ingin pergi meninggalkan Credence, tanpa diduga Credence langsung memukul kepalanya sampai pingsan. Setelah itu Credence mengikat kaki Dominic dan berniat memasukkannya ke dalam air yang mendidih. Dan dia berhasil membalikan keadaan dan langsung membunuh Credence. You already killed your son. Sejak saat itulah jiwa kopet di dalam diri Dominic mulai bangkit. Dan inilah awal mula dia berniat membalaskan dendam kepada orang yang telah menjebaknya masuk ke dalam rumah Credence. Kita kembali ke Jay yang berencana meminta maaf ke Dominic dengan harapan Dominic mau melepaskan mereka semua. Kemudian Jay memanggil Dominic untuk masuk ke ruangan tersebut. Sembari membawa sengatan listrik, Dominic pun mendatangi mereka.
Di sini Jay mulai meminta maaf kepada Dominic atas kesalahan yang telah mereka lakukan di masa lalu. We are so sorry. Namun tanpa merespon ucapan Jay, Dominic langsung menyuruh Jay untuk menyuntikkan telur laba-laba ke dalam telinga Cat. Untuk membalas perbuatan Cat yang dulu pernah menaruh laba-laba di kepala Dominic hingga masuk ke dalam telinganya. Please don't. Kemudian di ruang CCTV tempat dia mengawasi Jay dan yang lain, Dominic pun melihat gambar yang dulu pernah dia buat. Kemudian dia mencoret foto Paul saat kecil, yang menandakan si Paul sudah tewas. Sesaat kemudian dari CCTV dia melihat Adam mencocol tubuh Jay. Sontak dia pun bergegas membawa selang yang mengalirkan darah untuk menyirami badan Jay. Dan ternyata Jay hanya berpura-pura mati. Lalu mereka pun bekerja sama untuk melumpuhkan Dominic. Tapi untuk kesekian kalinya, usaha tersebut sia-sia saja. Setelah itu dia menyuruh Cat memasukkan cacing ke dalam mata Adam, sama seperti apa yang pernah dilakukan Adam kepadanya dulu. Kemudian karena sudah sangat kesal, Cat pun memaki Dominic yang menurutnya Dominic memang pantas untuk ditinggalkan. Dan perkataan tersebut berhasil membuat Dominic pergi meninggalkan mereka. Lalu tepat ketika Dominic pergi, Adam pun mulai merasakan sakit pada matanya. Mau nggak mau, Jay langsung mengorek bola matanya menggunakan pisau Dominic yang tertinggal. Adam yang mulai ketakutan dan frustasi, dia pun berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Jay. Namun sayangnya tanpa sengaja pisau itu malah mencocol mulutnya sendiri, dan akhirnya Adam pun tewas. Kemudian Cat berkata seharusnya semua yang mereka alami sekarang tidak pernah terjadi. Jika waktu itu Jay mengatakan yang sebenarnya kepada polisi pada saat sedang menyelidiki kasus hilangnya Dominic. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Dominic langsung mendekapnya dari belakang. Good kid, Dominic. No, the farmer was right. Jay pun kembali berhasil membujuk Dominic. See, that wasn't so hard. Merasa ada kesempatan, Jay pun tanpa ragu langsung mencocol Dominic dari belakang. Namun ketika ingin kembali mencocolnya, tanpa sengaja dia malah mencocol tubuh Cat. Setelah itu tanpa diduga Dominic malah memberikan pisaunya kepada Jay, seakan menantangnya untuk kembali mencocol tubuhnya. Kill me. Dan terjadilah perlawanan yang sengit antara Jay dan Dominic. Hingga akhirnya Jay berhasil keluar dari rumah tersebut. Ketika baru beberapa meter keluar dari rumah, Dominic pun kembali menyusulnya. Dan tanpa diduga Dominic memaksa Jay untuk membunuhnya. Awalnya Jay tidak ingin melakukan hal itu, karena dia merasa semua yang dialami Dominic saat kecil sudah impas dengan apa yang mereka alami sekarang. Akan tetapi Dominic terus memaksanya. Dan dia mengancam jika Jay tidak membunuhnya, maka dia akan membuat istri dan anak-anaknya merasakan apa yang dia rasakan saat bersama Credence. Mendengar hal itu, sontak Jay pun langsung mencocol tubuh Dominic. Hingga akhirnya Jay pun berhasil selamat. Lalu dia diantar pulang ke rumahnya oleh polisi setempat. By the way, polisi di sini kerjanya enak banget ya. Cuma antar jemput. Singkat cerita, 10 tahun telah berlalu. Kita diperlihatkan dengan Poppy dan Molly alias anaknya Jay yang tengah memadu kasih dengan pasangan mereka masing-masing. Di sini mereka pun mulai bercerita tentang psikopat yang telah dibunuh oleh ayahnya. Namun tanpa diduga, sosok yang seharusnya sudah mati malah menangkap mereka. Poppy, come on. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mendominikan.
Ini baru namanya dendam kesumat, sampai anaknya Jay harus kena dampak dari perbuatan Jay di masa lalu. Mungkin bisa jadi nanti sampai ke cucunya Jay juga merasakan dendam tersebut. Ini salah Jay juga sih. Harusnya waktu itu dia bener-bener mastiin kalau Dominic sudah mati. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.